Hai teman-teman. Tanpa banyak berarti soal, kalian akan sulit untuk mengerjakan soal SNBT nanti dengan mudah dan benar. Apalagi kalian harus mengerjakan 155 soal dengan waktu 195 menit aja. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, karena lewat video ini kita akan bedah beberapa soal untuk materi PPU dan juga PBM dengan model soal terbaru SNBT 2024. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang nomor pertama ya. Di sini kalau kalian lihat ada bacaan yang membahas mengenai apa nih? Membahas mengenai cabe ya. Cabe juga dimanfaatkan para pecinta burung ocehan dan burung hias. Nah, ada kandungan-kandungan dari cabe nih. Kandungan capsaicin dan kandungan-kandungan lainnya. Tapi kita langsung masuk aja ke soal teman-teman ya. Kesalahan ejaan pada bacaan di atas ialah A. Kata cabe, B. Kata mempertajam, C. Kata sesak napas, D. Kata penumbuhan, E. Kata rematik. Oke teman-teman, tips untuk mengerjakan soal seperti ini. Sebenarnya kalian tidak perlu membaca keseluruhan teksnya teman-teman. Kalian hanya perlu membaca soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah kesalahan ejaan. Dan kalian bisa langsung aja teman-teman lihat ke dalam opsi jawaban. Kata mana yang ejaannya itu masih salah? Biasanya kalau ejaannya salah itu menjadikan kata tersebut menjadi kata yang tidak baku. Kita lihat ya di sini di dalam opsi jawaban ada cabe, ada mempertajam, sesak napas, penumbuhan, rematik. Kata yang ejaannya ini masih salah itu jelas banget teman-teman. Ada di kata cabe yang ada di dalam kalimat satu dan kalimat-kalimat lainnya. Kata cabe ini masih salah teman-teman ejaannya. Karena apa? Karena semestinya itu adalah cabai. Yang benar itu adalah cabai teman-teman. Kata cabai ini adalah kata yang bakunya dari kata cabe. Dan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia pun adalah kata cabai. Ini adalah kata yang bakunya nih. Cabai itu adalah kata yang bakunya. Jadi teman-teman udah jelas banget ya. Untuk soal ini kesalahan ejaannya itu ada di opsi yang A, kata cabe. Harusnya cabai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk teksnya masih sama dengan soal sebelumnya ya, masih membahas mengenai cabai dan juga manfaat-manfaatnya, kandungannya, dan juga ada kegunaan-kegunaannya. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Konjungsi yang tidak tepat pada bacaan di atas terdapat pada kalimat. Wah, nggak ada opsi jawabannya nih Kak. Berarti ini adalah model soal isian singkat teman-teman. Model soal terbaru untuk SNBT di tahun ini. Jadi tidak ada opsi jawaban. Berarti kalian harus apa? Harus baca teksnya. Tapi kalian bisa langsung aja fokus ke konjungsi-konjungsinya aja ya teman-teman ya. Kalian bacanya tuh lihatnya ke konjungsinya aja atau kata hubungnya aja. Kayak misalkan nih nomor 1 kata hubung dan, kemudian ada dan lagi. Selanjutnya itu ada selain ya. Dan lain sebagainya nih. Ada sedangkan juga nih, ada dan. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari konjungsi-konjungsi teman-teman. Kira-kira yang mana sih konjungsi yang tidak tepatnya? Kalau kita lihat ke dalam teksnya, teman-teman, jelas banget. Yang salah itu ada di kalimat 7. Konjungsi sedangkan. Kenapa? Konjungsi sedangkan ini adalah konjungsi koordinatif. Jadi, karena dia konjungsi koordinatif, penempatannya tidak boleh ada di awal kalimat. Jadi konjungsi sedangkan ini tidak boleh ada di awal kalimat. Di dalam kalimat 7 ini ada di dalam awal kalimat kan ya teman-teman. Dia konjungsi koordinatif, tidak boleh ada di awal kalimat. Penulisannya, penempatannya. Jadi untuk soal ini jelas banget teman-teman. Konjungsi yang tidak tepatnya ada di dalam kalimat 7. Nanti kalian bisa menuliskan secara singkat gini aja ya. Kalimat 7.
Untuk yang lainnya benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada bacaan atau teks yang baru nih. Membahas mengenai apa? Membahas mengenai aplikasi Rike Runner ya. Rike Runner, game Rike Runner. Yang diluncurkan oleh UNICEF. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya. Jadi nanti kalian kalau mengerjakan soal, teksnya kalian diamkan dulu aja. Kalian langsung lihat ke soalnya. Kalau misalkan kalian baca teksnya dulu, bakal ngabisin waktu, teman-teman. Jadi nanti teksnya tuh dibaca kalau kalian mau mencari jawaban. Baru nanti kalian baca teksnya. Jadi kalian langsung aja ke soalnya. Kata ini pada kalimat 8 merujuk pada A. UNICEF, B. Nexus, C. Hari Anak, D. Karibia, E. Rike Runner. Oke, di sini soalnya mengenai kata rujukan. Kata rujukan itu adalah suatu kata yang merujuk pada hal lain atau kata lain yang sudah dijelaskan di dalam kalimat sebelumnya, teman-teman. Bisa merujuk pada bendanya, bisa merujuk pada subjeknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam kalimat 8, kita lihat. Dalam permainan ini, kita akan melewati beberapa level permainan. Nah, ini ada bagian rumpang. Memperjuangkan berbagai hak anak-anak. Oke, yang mana kata rujuknya, Kak? Ini ya. Yang aku garis bawahi ini adalah kata rujukannya, teman-teman. Kata ini, dia merujuk pada hal apa sih? Tadi, kata rujukan merujuk pada hal lain yang sudah dijelaskan di dalam kalimat sebelumnya. Bisa kalimat sebelumnya banget nih, misalkan kalimat 7, atau pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ya, teman-teman, ada dalam permainan ini. Kalau kita lihat ke dalam bacaannya, jelas banget, tadi kan kita sedang membahas apa teksnya? Membahas mengenai game Rike Runner. Dan itu pun yang dijelaskan di dalam kalimat 7, teman-teman. Game Rike Runner dibuat oleh UNICEF bekerja sama dengan Nexus Studios dan banyak anak muda di Amerika Latin dan Karibia. Nah, game itu adalah permainan kan ya? Oh, berarti di sini subjeknya itu kan adalah game Rike Runner. Dan yang dirujuk di dalam kalimat 8 ininya pun adalah merujuk pada Rike Runner yang sudah dijelaskan di dalam kalimat nomor 7. Sudah dibahas, disebutkan di dalam kalimat nomor 7. Jadi untuk soal ini jelas banget teman-teman, kata ininya itu merujuk pada Rike Runner, permainan Rike Runner. Ini bisa kita gantikan ya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, coba kita masukin aja. Dalam permainan Rike Runner, kita akan melewati beberapa level permainan. Itu nyambung kan ya? Kalau dalam permainan UNICEF jelas salah. UNICEF bukan permainan, tapi apa, lembaga nih. Nexus juga bukan, Hari Anak jelas bukan, Karibia juga bukan. Nama negara. Jadi yang benar adalah yang E. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih ya. Untuk teks dan bacaannya masih sama tentang game atau permainan Rike Runner yang diluncurkan pada Hari Anak Sedunia oleh UNICEF. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 8, A. Agar, B. Tetapi, C. Untuk, D. Jika, E. Karena. Oke, tadi di dalam kalimat 8 soal sebelumnya kalimat 8 juga, tapi kata rujukan. Sekarang kalimat 8 lagi, tapi bagian rumpang kita harus mengisi. Kira-kira yang paling tepat itu diisi dengan kata apa? Kalau kita lihat di dalam opsi jawabannya ada agar, tetapi, untuk, jika, karena. Kesemuanya ini adalah konjungsi kan ya teman-teman. Berarti di sini kita harus mengisinya dengan konjungsi. Di sini kalimat ini membutuhkan konjungsi, teman-teman ya. Membutuhkan konjungsi. Kita lihat. Kalau misalnya teman-teman bingung, kalian bisa coba aja satu-satu nih. Bisa coba satu-satu. Kita coba aja ya. Kita coba pakai cara yang satu-satu kita coba. Dalam permainan ini kita akan melewati beberapa level permainan agar memperjuangkan hak anak. Kira-kira benar gak sih teman-teman pakai agar? Kurang tepat ya. Nggak nyambung juga gitu. Kemudian tetapi ini adalah konjungsi pertentangan. Dalam permainan ini kita akan melewati beberapa level permainan tetapi memperjuangkan hak anak.
Kira-kira nyambung nggak teman-teman? Jelas salah, tetapi itu kan tadi adalah konjungsi pertentangan. Untuk dalam permainan ini kita akan melewati beberapa level permainan untuk memperjuangkan berbagai hak anak-anak. Kok kira-kira nyambung nggak sih teman-teman? Jelas banget ya. Konjungsi untuk ini nyambung ya, menunjukkan tujuannya. Tujuannya itu apa sih melewati beberapa level permainan? Tujuannya itu adalah untuk memperjuangkan berbagai hak anak. Jadi jelas banget ya, ini diisi dengan konjungsi untuk. Ditaruh di sini ya. Jadi dalam permainan ini kita akan melewati beberapa level permainan untuk memperjuangkan berbagai hak anak-anak. Kalau jika juga kurang tepat ya teman-teman, jika ini menunjukkan syarat. Melewati beberapa level permainan jika memperjuangkan salah. Karena memperjuangkan juga salah menunjukkan alasan ya, sebab. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Di bawah ini merupakan kalimat tunggal kecuali A. Anak perempuan itu pergi ke perpustakaan bersama teman-temannya. B. Dia membawa dan memasukkan bukunya ke dalam tas. C. Aku dan teman-teman akan berlari sejauh 5 km besok pagi. D. Kemarin malam kampung kami diguyur hujan deras selama 2 jam. E. Ia dan keluarganya berangkat keluar kota tadi pagi-pagi sekali. Oke. Di soal ini kita diminta untuk mencari kalimat tunggal. Soalnya adalah tentang kalimat tunggal, tapi ada kata kecuali. Berarti yang tidak termasuk ke dalam kalimat tunggal. Oke, tentunya teman-teman untuk bisa jawab soal ini kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal. Tunggal, jelas banget tunggal itu adalah satu gitu ya. Biasanya anak tunggal, berarti dia anak satu-satunya. Nah, kalau kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek, teman-teman. Satu subjek dan predikat serta tambahan objek maupun keterangan ataupun juga bisa pelengkap. Jadi ada satu subjek, satu predikat, dan juga ada bisa objek, bisa keterangan, bisa pelengkap. Intinya itu adalah satu ya teman-teman ya. Nah di dalam kalimat tunggal ini juga hanya ada satu gagasan aja teman-teman. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya terdiri atas subjek dan predikat. Atau bisa tadi subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, atau subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek pelengkap, atau subjek predikat keterangan. Tadi isinya hanya satu informasi atau gagasan, tidak ada unsur lain dalam kalimatnya. Dan tidak ada konjungsi juga di dalam kalimatnya, biasanya diawali dengan huruf kapital. Jadi di dalam kalimat tunggal ini tidak ada konjungsi juga ya, teman-teman. Nah, teman-teman, karena di sini ada kata kecuali, berarti yang kita cari bukan kalimat tunggal. Yang tidak termasuk ke dalam kalimat tunggal, namanya apa? Kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini biasanya subjeknya itu lebih dari satu, predikatnya juga lebih dari satu. Dan dia ada konjungsinya, teman-teman. Ada kata hubung. Oke, kita lihatlah di sini ya, kira-kira yang mana sih, teman-teman? Yang tidak memenuhi syarat sebagai kalimat tunggal. Tadi kalimat tunggal satu subjek, satu predikat, ditambah objek bisa, ditambah keterangan bisa, ditambah pelengkap bisa, dan tidak ada konjungsi atau kata hubung. Berarti bisa kita lihat mulai dari subjeknya bisa, atau misalkan kita cari aja, mencari konjungsinya ya. Kalian lihat ya, di opsi yang B teman-teman, ada dan. Dan itu adalah konjungsi. Tadi, harusnya di dalam kalimat tunggal tidak boleh ada konjungsi. Dan predikatnya itu harusnya satu, tapi di sini ada dua, teman-teman. Di sini subjeknya satu, tapi predikatnya atau kata kerjanya ada dua, ada membawa dan memasukkan. Lalu ada dan juga, berarti ini dia bukan kalimat tunggal, melainkan kalimat majemuk. Jadi untuk soal ini jelas banget ya, teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang B. Kalau misalkan kita lihat ya, untuk yang kalimat A, anak perempuan itu kan subjek, pergi itu adalah predikat, ke perpustakaan ini keterangan ya teman-teman ya. Bersama teman-temannya tuh pelengkapnya. Kemudian yang C, aku dan teman-teman. Ini subjeknya ada dua, cuman di sini tetap aja predikatnya satu teman-teman dan tidak ada konjungsi. Yang D juga ya, ini tidak ada konjungsinya, adanya keterangan waktu. Kemudian yang E di sini, dannya di sini tuh adalah menunjukkannya bukan untuk memisahkan predikatnya ya teman-teman ya, tapi ini menjadi subjek ia dan keluarganya. Gitu ya. Berangkat ini adalah predikat, keluar kota ini adalah keterangan tempat,
Tadi pagi sekali keterangan waktu. Jadi untuk soal ini jelas banget ya teman-teman, ada di opsi yang B. Kalimat majemuk. Nah ini aku garisin deh. Ini adalah kalimat majemuk. Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman soal yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian untuk nantinya mendapatkan skor tinggi di SNBT. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Dan terakhir teman-teman, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!